Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Segala puji syukur kembali kami naikkan kepada Tuhan atas kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri. Sebelum kami langkahkan kaki kami di hari ini, kami akan bekali dengan kebenaran firman Allah. Biar firman Allah dapat menuntun perjalanan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-17. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17, demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Allah pada kesempatan hari ini kami berjudul timbal balik. Apakah itu timbal balik? Timbal balik adalah dari kedua belah pihak yang saling memberi, saling menagih atau saling menuntut. Bisa diartikan keduanya adalah tidak mau rugi tetapi saling menguntungkan. Memang benar kalau di dalam bisnis secara duniawi, hal ini sering terjadi dan bahkan di dalam kehidupan umat manusia pun terkadang juga menghadapi hal yang demikian, yaitu hal memikirkan timbal balik. Ingin menolong, ingin membantu kepada sesama manusia, harus pikir-pikir dulu. Apakah yang akan kami terima atau kami memberi kepada mereka, apa untungnya? Apa yang kami dapat dan lain sebagainya. Jadi ketulusan, keikhlasan, hati tidak ada di dalam perbuatannya selama manusia itu masih memikirkan yang namanya timbal balik. Padahal mereka mampu atau masih lebih tanpa mau memperdulikan untung dan rugi. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Allah kali ini menceritakan bagaimana Raja Daud memberikan contoh suri toladan yang baik tentang memberi, khususnya memberi kepada Tuhan, di mana Raja Daud akan membangun bait Allah. Melalui ketulusan, keikhlasan, dan memberi dengan sukarela yang diberikan contoh kepada Raja Daud. Sebab Raja Daud menyadari bahwa semua yang dia punya, yang dia dapat, asalnya dari Tuhan. Dalam ayat yang ke-14, Raja Daud menyadari siapakah dia. Dia bukan siapa-siapa, sehingga Raja Daud tidak perlu membahagiakan dirinya sendiri dan tidak perlu berpikiran untuk menerima balasan yang lebih daripada Tuhan nantinya. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Raja Daud menyadari dulunya dia sebagai orang asing atau tidak berarti. Kalau sekarang dia bisa atau mampu, itu sebuah karunia, ada sebuah kemurahan yang datangnya daripada Tuhan. Di sini diceritakan Raja Daud ingin membangun bait Allah, tidak dengan hati yang gundah, tidak dengan terpaksa. Tetapi Raja Daud menyadari hanya ini yang dapat diberikan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan,
untuk mengagungkan nama Tuhan dengan harta yang dia miliki, yaitu ingin membangun rumah Allah. Demikian juga di dalam setiap kehidupan perjalanan kita. Dengan apa kita akan memberi untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan? Apa yang kita punya, Tuhan tidak menuntut lebih untuk menyenangkan hati Tuhan. Hanya dengan keikhlasan, hanya dengan ketulusan, hanya dengan sukarela yang Tuhan ingin, yang Tuhan minta kepada saya dan saudara untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Walaupun kita tidak mempunyai harta benda yang lebih, kita tidak mempunyai kekuatan yang lebih, tetapi ketulusan, keikhlasan itu Tuhan yang Tuhan cari di dalam setiap kehidupan kita. Kita belajar daripada Raja Daud, ingin memberi, ingin mempermuliakan nama Tuhan dengan apa yang dia mampu. Kalau Raja Daud mampu memberikan semuanya, bahan-bahan bangunan dan sebagainya. Tetapi kita, kalau kita ini mempunyai hati yang tulus ikhlas, itu pun Tuhan masih suka, Tuhan berkenan akan setiap kehidupan saya dan saudara. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan pada kesempatan kali ini, pelajaran apa yang dapat kita terima? Pelajaran apa yang dapat kita renungkan bersama pada saat kali ini? Yang pertama yaitu kita harus mengenal siapa Allah kita dengan benar. Kita harus mengenal siapakah Allah kita dengan benar. Ayat yang 11 di situ mengatakan bahwa ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita menyadari bahwa apa yang kita punya, apa yang kita dapat, itu semata-mata karena kemurahan Allah. Tuhan yang punya segalanya. Kehormatan, kekayaan Tuhan yang punya. Jadi apa yang harus kita sombongkan? Jadi apa yang harus kita banggakan? Tidak ada, saudara. Tidak ada. Dari pembacaan firman Allah ini, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan, kita hanya bisa memberikan hati yang tulus, keikhlasan dan sukarela. Itu yang Tuhan inginkan di dalam aktivitas kita, pekerjaan kita. Apapun aktivitas pekerjaan kita, selama kita untuk menyenangkan hati Tuhan, dengan keikhlasan dan ketulusan, Tuhan akan berkenan di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dalam pembacaan firman Tuhan pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai hati. Di hadapan manusia, kita boleh bersandiwara, kita boleh berdolak-dalik kata dan sebagainya. Tetapi di hadapan Allah, kita tidak bisa bersandiwara. Kalau kita baca dalam 1 Tawarik pasal yang ke-28 ayat yang 9, di situ mengatakan bahwa sebab Tuhan menyelidiki hati. Berarti hati itu lebih penting. Hati itu lebih mulia. Kenapa dengan hati? Karena dari hati Tuhan menilai kita semua. Apa yang kita kerjakan, kita lakukan. Apakah kita dengan tulus hati, kita dengan sukarela, kita dengan senang hati, itu dilihat dari hati kita. Kita dilihat dengan hati kita. Sebab dari hatilah Tuhan akan berkenan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang ketiga, pelajaran yang dapat kita renungkan di dalam pembacaan firman Tuhan pada kesempatan kali ini, yaitu tindakan nyata. Harus ada tindakan, bukan cuma hanya wacana, bukan hanya cuma wacana. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-14, di situ dikatakan bahwa sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan. Yang kita garis bawahi, sehingga kami mampu memberikan. Itu artinya kita memberikan tindakan nyata, bukan wacana saja. Nanti kalau aku sehat,
saya mau melayani. Nanti kalau saya punya uang, saya akan memberi. Kalau saya ada waktu, saya akan berbuat baik dan sebagainya. Ini aja hanya wacana. Dan Tuhan tidak menginginkan sebagai wacana. Tuhan tidak menginginkan tindakan-tindakan kita yang hanya ada di mulut, tetapi tindakan nyata. Seperti Raja Daud katakan, hanya ini yang Tuhan kami mampu berikan. Itu artinya dengan keterbatasan kita, jika kita dengan tulus hati, dengan keikhlasan, Tuhan berkenan akan setiap pekerjaan, aktivitas kita. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan, nama Tuhan akan ditinggikan. Hal selanjutnya yang menjadi perenungan bagi saya dan saudara, yaitu tentang persembahan. Untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan, bukan hanya harta secara jasmani saja, tetapi secara rohani pun itu diperlukan. Sebab di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya di sini sudah sekalian kasih, persembahkan apa yang kita punya. Hati kita, pikiran kita, tenaga kita berikan untuk kemuliaan. Kita persembahkan kepada Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Artinya di sini sudah sekalian kasih Tuhan Yesus. Kalau kita dengan ikhlas, tanpa memikirkan timbal balik, tidak memikirkan untung dan rugi kepada Tuhan. Kalau kita persembahkan dengan ketulusan hati, kita persembahkan dengan sukarela, kita mempersembahkan tubuh kita dengan ucapan syukur, maka Tuhan akan mengembalikan kita berlipat kali ganda. Tanpa kita memikirkan timbal balik dalam pikiran kita. Tuhan, saya sudah berbuat ini, saya sudah berbuat itu. Mana Tuhan? Mana Tuhan timbal balik Tuhan? Kalau kita memikirkan sampai seperti ini, betapa bodohnya kita. Kalau kita ingin bertukar balik sama Tuhan, kita mau menuntut bagi Tuhan, kita tidak apa-apanya. Kita bagaikan kuku kecil kita, kotoran yang ada di kuku kita, tidak ada artinya. Nafas yang sudah kita beri, yang Tuhan sudah beri, kesehatan yang Tuhan sudah berikan bagi saya dan saudara, apakah kita masih menuntut balas? Kalau kita bisa melayani, jika kita bisa memberi, jika kita bisa membantu sesama kita, apakah kita mau menuntut kepada Tuhan? Itu tidak wajar. Itu sebagai kebodohan bagi saya dan saudara. Tetapi jika kita mampu bisa melayani, kita bisa berbuat baik, kita bisa memberi, kita bisa memberikan motivasi, itu sebuah karunia. Itu sebuah kemurahan daripada Tuhan. Pergunakan dengan baik tanpa memikirkan timbal balik. Kalau kita ingin memikirkan timbal balik daripada manusia, saudara sekalian, maka Tuhan tidak akan memberikan apa yang Tuhan janjikan di kemudian hari, yaitu mendapatkan hidup yang kekal. Ini pelajaran penting bagi saya dan saudara. Saudara sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentang mempersembahkan, yaitu tubuh kita sebagai persembahan yang benar. Selanjutnya, bagi apa yang dapat kita pelajari di dalam pembacaan firman Tuhan, yaitu memberi dengan sukacita. Memberi dengan sukacita, bukan menjadi beban, tidak menjadi tekanan di dalam kehidupan kita. Jika kita ingin mempermuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, milikilah hati yang penuh sukacita. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal ke-9, ayat yang ke-7, di situ dikatakan memberi untuk Tuhan itu dengan kerelaan hati. Memberi untuk Tuhan itu jangan dengan susah, dengan sedih hati, jangan sampai dengan sedih hati atau terpaksa. Tetapi jika kita memberi untuk Tuhan, dikatakan dalam 2 Korintus ini, yaitu dengan hati yang penuh sukacita. Kalau hati kita memberi dengan penuh sukacita, kalau kita melayani dengan penuh sukacita, jika kita bisa menolong sesama dengan manusia, sesama kita dengan sukacita, itu artinya kita mau memuliakan nama Tuhan. Tanpa memikirkan balas budi, tanpa memikirkan timbal balik. Hanya saya, Anda, dan Tuhan saja yang tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, hanya Tuhan saja yang tahu. Oleh sebab itu, saudara sekali kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam kita
melayani, di dalam kita memberi, jangan sampai kita mempunyai pikiran timbal balik kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberi, Tuhan akan mengingat jerih lelah kita. Sebab katakan firman Tuhan, jerih lelahmu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan biar firman Allah ini menjadi motivasi di dalam kita melangkah hari ini. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman Allah ini menjadi motivasi, menjadi perenungan bagi kita untuk melangkah di sepanjang hari ini dengan tulus ikhlas, dengan kerelaan hati. Kami boleh mempermuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan kelemahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.